steril. Saya habis jalan sehat. Oke, di sini ada set steril. Tapi kalau biasanya kalau di rumah sakit itu untuk set sterilnya itu dia dalam satu wadah dan itu semuanya dalam itu adalah sekali pakai termasuk gelnya. Kemudian set kateternya mana di sini? Tapi kalau untuk ukuran kateternya beda-beda ya. Untuk laki-laki dan perempuan itu biasanya ukurannya beda. Ada yang lain nggak? Nah, untuk kateternya itu di sini kita bisa lihat ya ukurannya itu ada di sini. Biasanya kalau 16 itu untuk perempuan, kalau untuk laki-laki di ukuran 18. Nah, ini kalau ini 14. Ini 16. Jadi 14 sampai 16 itu biasanya perempuan. Kalau laki-laki itu 16 sampai 18. Dan ini harus steril ya. Kemudian selanjutnya ada squid 10 cc. Squidnya mana? Dalam sini. Oke, squidnya fungsinya apa? Tahu? Ya, jadi kan nanti kateternya itu dilakukan fiksasi ya. Jadi biar nggak tercabut kateternya. Makanya itu, jadi di sini itu ada 2 lubang. Satu lubang itu untuk disambungkan ke selang urin bag, satu lubang untuk memasukkan cairan ke dalam kateter. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti itu dia ngembang, kemudian ini kita cabut. Jadi pas masuk di kandung kemih, ini akan tertahan. Ya. Jadi itu fungsinya. Nah, makanya nanti kalau misalkan mau dikeluarkan lagi, kita harus catat yang cairan yang dimasukkan berapa mili. Nah, berarti yang dikeluarkan itu harus dengan jumlah yang sama. Ya. Oke, terus selanjutnya urine bag. Nah, di sini urine bagnya jadi seperti ini ya. Jadi kemudian sebelum memasang ini pastikan terkunci karena ketika kita melakukan pemasangan kateter itu sebelum dimasukkan ini sudah harus tersambung. Nah, jadi hati-hati ada 2 cabang yang disambungkan itu yang bagian ini ya. Tersambung baru kita masukkan. Kenapa sudah disambungkan? Karena ketika selang ini kita masukkan ke kandung kemih pasien biasanya otomatis urin pasien akan langsung keluar. Makanya harus tersambung, kemudian ini harus kita pastikan ini dia terkunci. Nah, kalau seperti ini dia terkunci, kalau seperti ini kan dia terbuka ya. Oke. Kemudian bengkok. Nah, ini biasanya untuk tempat bahan yang sudah selesai kita pakai. Kemudian sarung tangan. Jadi karena dia prinsipnya adalah steril ya, jadi harus ada sarung tangan bersih dan steril. Kemudian selanjutnya sarung tangan steril. Kemudian alas bokong atau perlak ya, ini harus kita berikan alas ke pasien. Kemudian selanjutnya ada sampiran tetap untuk jaga privasi pasien. Kemudian kasa steril, ada ya kasanya ya. Kemudian selanjutnya betadine untuk desinfektannya, kemudian gelnya ada nggak di sini? Kemudian plester dan NaCl jika diperlukan. Oke, itu ya untuk alat-alatnya yang kita butuhkan.
Ini ada yang lain nggak ukurannya? Oke, berarti ini karena di sini kita mau lakukan pemasangannya ke pasien perempuan, berarti kita gunakan yang 14 atau 16 ya, 14 sampai 16. Cuman karena di sini yang bagus cuma yang ukuran 14, berarti kita pakainya 14. Tapi ini harusnya itu di ukuran yang 16. Oke, kemudian ini harusnya steril ya. Ini harus sudah masih tersegel. Nah, ini sama ya dengan urin bagnya juga. Ini harusnya masih yang tersegel ya. Ini nanti kalau di rumah sakit saat untuk penggunaan bahan-bahan yang masih steril. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai ya untuk tindakannya. Ya, tentunya yang pertama yang dilakukan adalah Cuci tangan. apa dulu? Cuci tangan. Apa dulu yang dilakukan? Tangan ya, Identifikasi identifikasi dulu ya pasiennya. Identifikasinya bagaimana? nama. Ya, harus komunikasi dulu dong. Komunikasi ke pasien pertama kali bagaimana? Selamat pagi Bapak. Coba Ilyas gimana? Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Ilyas Arifai yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi tujuan saya kesini, boleh Ibu, menurut standar keperawatan, menurut standar keselamatan pasien, boleh Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak, terus sama tujuannya Pak. Tujuannya gimana? Baik Bapak, tujuan saya kesini itu untuk melakukan pemasangan kateter. Apa? Kateter lupa. Gimana Ilyas? Tujuan saya datang ke sini, untuk melakukan pemasangan kateter. Nah, pemasangan kateter itu membantu pengeluaran urin melalui selang. Oke. Jadi tadi sudah betul ya. Pertama harus ada salam terpenting ke pasien, kemudian jangan lupa untuk perkenalkan diri. Saya adalah perawat Ilyas yang bertugas dari misalkan dinas pagi, berarti dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, di sini untuk keselamatan pasien boleh disebutkan nama dan lahir. Jadi sambil cek gelang pasien, sambil kita cocokkan dengan data yang kita bawa dan juga apa yang disebutkan pasien kalau pasiennya bisa diajak untuk komunikasi ya. Oke. Kemudian setelah itu jelaskan tujuan. Jadi jelaskan tujuannya. Ini kan perempuan ya. Jadi Ibu, di sini saya akan melakukan pemasangan kateter karena di sini untuk membantu mengeluarkan. Jadi nggak usah ngomong urin, pasiennya nggak paham ya. Jadi di sini untuk membantu mengeluarkan air kencing Ibu karena kan kencing Ibu tertahan ya Bu. Nah gitu. Jadi nanti kami akan masukkan selang ke saluran kencing Ibu. Kemudian tapi jangan itu ya, seperti yang saya katakan kemarin, jangan digantung seperti ini. Jadi ini yang selang kami masukkan ya Bu ya. Nah, pasiennya pasti kaget. Langsung nolak. Jadi nanti kami akan masukkan selang ke saluran kencing Ibu sampai ke kandung kemih atau penampungan urin. Jadi untuk membantu mengeluarkan urin yang tertampung. Habis itu sudah dijelaskan, sampaikan. Untuk waktunya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu setuju? Oke, kalau setuju, baik. Kalau begitu selanjutnya saya persiapkan alatnya dulu ya Bu. Oke, kita siapkan alatnya yang kita sebutkan tadi ya.
kemudian kita dekatkan ke pasien. Baik Ibu, selanjutnya ini alatnya sudah saya dekatkan, kita akan memulai tindakannya ya Bu. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Oke, jangan lupa jaga privasi pasien. Ya, selalu untuk jaga privasi pasien. Kemudian selanjutnya kita atur ya posisi pasien. Nah, kalau untuk posisi pasien itu kita atur untuk ketinggiannya. Kemudian kalau perempuan itu posisinya kita berikan yang posisi apa? Posisinya apa? Kalau perempuan posisinya dorsal recumbent ya, jadi kakinya dilipat kemudian agak membuka kalau perempuan. Oke, tapi di situ jangan lupa untuk tetap jaga privasi pasien ya. Kemudian kita atur posisi pasien, kemudian usahakan pengamannya semua sudah kita naikkan, karena kan harus menjaga keamanan pasien ya. Karena jangan sampai pasiennya itu pas sementara tindakan tiba-tiba pasiennya bergerak, ada gerakan tambahan sehingga itu berisiko. Kemudian setelah itu dekatkan alat-alat, jadi alatnya kita dekatkan ke tempat tidur pasien. Kemudian lakukan kebiasaan tangan dengan 6 langkah. Bagaimana mencuci tangan? Dari mana? Coba semua. Ini 1, 2, 3, gimana? 3, 4, terus 5, 5, gimana 5? dari gini ke sini. Ini ya, jadi ini kan untuk mengusap. Nah. Oke, terus 6. Oke, kuku terus udah bilas ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini tempatkan pasien pada posisi yang tepat. Nah kalau pria berarti dia aduksi, berarti terlentang ya, menghadap ke atas pasiennya. Kemudian kalau pada wanita berarti dia terlentang dengan kaki fleksi dan rotasi eksternal. Nah berarti kakinya sedikit melipat ya. Kemudian ini dorsal recumbent, jadi agak membuka kakinya. Oke, kemudian pasang perlak di bawah bokong pasien. Oke, pertama kita tadi sudah cuci tangan. Nah, ini perlaknya kita pasang ya di bawah bokong pasien. Oke, permisi ya Bu, saya pasang perlaknya terlebih dahulu. Oke, tadi punya mana? Oke, kemudian lakukan perineal hygiene. Jadi jika itu kita lakukan kebersihan pada area kalau misalkan pada perempuan ataupun pada laki-laki. Nah, kalau misalkan pada laki-laki ada nggak pentem kelamin laki-laki? Ada. Mana pada laki-laki? Enggak, itunya aja cabut. Titik mau cabut titik. Oke, ada ini enggak? Di sana yang pom-pom kecil itu. Jadi ini prinsipnya masih bersih ya. Nah di sini kita
sebelum melakukan untuk pembersihan daerah perineal itu minimal kita pakai handscoon yang bersih dulu. Rumah. Yang Pak ada di bukan nggak? set steril. Apa? Biasanya kan dari sebelah sini Pak. Di sini. Ada yang nggak steril nggak? Kasih ke ini kali. Ini di tangan ke saya harusnya nggak boleh seperti ini ya. Nah ini ya kalau misalkan kalian mau kita lakukan untuk pembersihan pada atau hygiene perinealnya. Nah kalau pada pria ini kita pegang, kemudian kita bersihkan dari daerah gland penis ya. Jadi memutar dari dalam keluar. Oke. Nah kalau pada wanita, nah ini pada labianya kita buka, kemudian kita usap dari atas ke bawah, ya. Tapi jangan berulang seperti ini. Jadi sekali jalan, ganti terus ulang lagi. Bersihkan, terus buang. Nah terus bersihkan lagi. Oke, buang. Itu ya. Oke. Nah selanjutnya buka set steril yang berisi mangkok kecil, kasa, pinset, dan duk steril. Kemudian ini kan alatnya steril ya, jadi pastikan kalian tidak menyentuh bagian dalamnya sebelum memakai Mesin steril. Nah ini alat-alat sterilnya ya. Iya. Jadi jangan menyentuh di alat-alat yang ada di dalamnya. Oke, setelah itu Kucing mundur dia. nah, ini ada betadine. Ini kita tuangkan ke salah satu tong yang ada di sini ya. Jadi naga. Siapa itu? Oke, kemudian setelah itu tuangkan betadine atau antiseptik ke kasa yang ada di dalam bengkok atau kecil dan nah ini kasanya harus kita masukkan. Jadi masukkan kasa secukupnya saja. Kemudian masukkan squid ke dalam set steril. Tadi squidnya mana? Nah ini adalah squid yang akan kita pakai, jadi ini harus tetap steril ya. Nah cara bukanya tahu kan? Jadi buka seperti ini biar tetap steril. Kemudian
Oke, setelah itu buka pembungkus jeli, masukkan jeli ke dalam bak steril. Nah, ini jelinya juga harus steril ya. Jadi harus yang terbungkus dalam plastik. Kemudian kita buka sama seperti Sepuluh tadi. seperti tadi. Kemudian kita masukkan di sini, tetap steril ya. Kemudian letakkan set steril di sisi di atas tempat tidur. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak ada alat seperti ini, nah boleh kita letakkan di sisi pasien. Tapi kalau kita letakkan di sisi pasien, kita tergantung kondisi pasien. Kalau misalkan kondisi pasien itu tidak memungkinkan, berarti jangan untuk meletakkan alat tersebut. Karena kadang kan ada pasien yang gelisah ya. Nah, kalau misalkan memang seperti itu, amannya seperti ini. Jadi intinya alatnya itu adalah posisinya di posisi yang mudah untuk kita jangkau, ya. Oke, kemudian lanjut. Kemudian buka pembungkus kateter, kemudian jaga agar tetap steril. Nah, ini nggak ada ininya ya, kakinya pasien ya. Oke, jadi kalau misalkan pasiennya bisa untuk diajak koordinasi, bisa saja kita meletakkan di tengah bagian sini. Tapi kalau misalkan susah, karena biasanya pasien-pasien dengan yang penurunan kesadaran, biasanya gelisah, amannya itu dia tetap di sisi bagian di atas meja, ya. Oke, kemudian setelah itu gunakan sarung tangan steril. Nah, sebelum menggunakan sarung tangan steril, ini harus kita buka. Nah, ukurannya tadi sudah tahu ya. Nah, ini harus kita buka. Kemudian bukanya juga harus hati-hati. Jangan sampai ini jadinya nggak steril. Kemudian selanjutnya kita menggunakan sarung tangan steril ya. Oh, sorry, mana tadi plastiknya? Nah, jadi kelewat. Jadi ini saat kita meletakkan di bak steril, ini tuh sudah harus kita sambungkan ya. Jadi kan tadi bukanya seperti ini. Kemudian ini juga masih dalam plastik. Jadi kita juga pegang plastiknya, baru kita sambungkan seperti ini. Ya. Karena untuk menjaga dia tetap steril. Oke. Tadi kan saya sudah jelaskan kalau dia posisinya dia pasiennya yang tidak memungkinkan untuk set sterilnya di atas tempat tidur. Kalau misalkan dia memungkinkan, pasien yang masih bisa diajak komunikasi, nah ini coba kita pindahkan ya. Oke, jadi ini adalah alat yang steril. Kemudian ini sudah kita sambungkan, kemudian ini kita letakkan di alat steril. Jadi masih dengan plastiknya, jadi jangan menyentuh bagian dalamnya. Oke.
Selanjutnya kita menggunakan sarung tangan. Sudah tahu semua bagaimana menggunakan sarung tangan steril? Sarung tangan sterilnya mana? Ya, berarti ini yang boleh disentuh bagian mananya? Dalam. Bagian Dalam. kan di sini posisinya sudah diatur ya. Oke. Baru ini kita sentuhnya yang mana? Bagian ini kan kita sudah steril ya. Jadi kalau sudah seperti ini itu nggak boleh nyentuh yang lain lagi. Ya. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan? Sebelum kita memasang ini kan kita udah steril ya. Sebelum ini kita masukkan ke pasien, ini kita harus apa? Uji balonnya dulu. Kita uji Balon. Nah ini bisa kita masukkan udara di dalamnya seperti ini ya. Jadi kita cek apakah balonnya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau seperti ini berarti masih bisa ya. Oke. Oke, kemudian selanjutnya kita pasang ya duk bolong di daerah perineal pasien. Duknya mana? Kemarin ada duk. Di warna hijau sana. Coba lihat di bawah sana. Satu aja, coba buka. Nah. Jadi duk ini tuh dia juga harus steril ya. Coba dibuka. Terus ini di sini jangan steril. Nah ini harus steril. Nah kalau sudah steril seperti ini kita buka. Kemudian kita pasangkan ke pasien. Permisi ya Bu. Nah, itu ya. Oke, setelah itu pasang duk, kemudian hati-hati meletakkan duk, jangan tersentuh permukaan dan terkontaminasi karena ini harus tetap Steril. Kemudian dengan tangan dominan ambil kasa yang telah diberi antiseptik tadi dengan menggunakan pinset dan lakukan desinfeksi. Jadi lakukan desinfeksi seperti yang awal tadi. Jadi kalau yang tadi kan kita untuk membersihkan, nah ini untuk mensterilkan. Oke, nah ini kita bisa gunakan pinset, ya, pinset anatomi. Nah ini sebenarnya apa kalau kasanya seperti ini tuh nggak standar banget ya kalau ada bulu-bulu yang keluar seperti ini. Jadi harus bisa untuk melipat kasa semuanya. Oke, kemudian kita bersihkan. Kalau misalkan pada perempuan ini sebenarnya kalau saya udah nyentuh seperti ini, nah berarti udah nggak steril ya. Oke, kita sampaikan ke pasien, permisi ya Bu, kita bersihkan dari atas ke bawah, kemudian buang, kemudian ambil yang baru, kemudian bersihkan lagi. Oke. Nah ini saya ini dulu ya, biar nggak nempel warna.
ini sudah kita bersihkan. Kalau sudah selesai, pinsetnya kita buang, bukan buang ya, simpan di bengkok. Kemudian setelah itu berikan pelumas atau gel pada dasar ujung kateter. Nah ini, jadi saat akan memasang kateter jangan biarkan menjuntai seperti ini ya. Jadi ini minimal kita gulung. Kita gulung, kemudian untuk gelnya berikan secukupnya. Oke, ini kita berikan seperti ini. Ini nggak usah terlalu banyak, ya. Kemudian setelah itu baru kita berikan aba-aba ke pasien. Oke. Permisi ya Bu, ini selangnya akan saya masukkan. Nanti Ibu sambil tarik nafas. Nah, kemudian hati-hati ya, kalau pada perempuan kan ada di sini ada 2 ya lubangnya, jadi hati-hati jangan sampai kalian masukkan ke yang bawah. Posisinya yang di mana kalau untuk yang atas ya. Permisi ya Bu, nah ini kita buka dikit, kemudian kita dorong. Permisi ya Bu. Nah, tapi jangan pelan-pelan, jangan terlalu kencang juga. Jadi sambil pasiennya, Ibu tarik nafas ya Bu, dorong, tarik nafas ya Bu, dorong lagi, dorong sampai kita itu rasa oh ini udah mentok nih. Nah kayak gini kan udah mentok. Nah udah stop. Nah nanti kalau misalkan dia tepat masuk di kandung kemih, ini otomatis urinnya akan keluar, ya, urinnya akan keluar. Nah kalau sudah seperti itu, baru kita fiksasi. Nah fiksasinya itu bisa menggunakan cairan Aquades atau bisa menggunakan udara, tapi lebih bagus itu menggunakan cairan Aquades. Nah sekarang coba isi dulu. Ngawain ya, jangan aja. Buka dulu. Buang aja sih. Oke, nah ini ya. Jadi setelah urin mengalir, maka pompa balon kateter dengan menggunakan wadah steril. Jadi untuk air yang kita masukkan itu bisa 20 sampai 30 ml. Nah ini kita masukkan. Ini airnya nggak cukup ya. Setelah itu, ini kan kalau udah masuk ini, nah ini kita tahan ya. Nah setelah itu baru kita lakukan fiksasi. Nah ini jangan lupa dicabut. Ini udah selesai, nah udah selesai. Ini kita keluarkan. Ini kalau misalkan ada tempat ininya, kita simpan di kantong plastik kita yang untuk dicuci. Kemudian ini biasanya itu harusnya ada gantungannya ya, kita gantung di samping sini. Ada nggak gantungannya kemana-mana? Kemudian plasternya mana? Itu terus kita udah kembalikan semua alat, kemudian jangan lupa komunikasi ke pasien
sampaikan ibu untuk pemasangannya sudah selesai, bagaimana perasaannya bu? Nah, pasti pasiennya ngeluh, saya kurang nyaman atau merasa aneh dengan adanya selang seperti ini. Jadi sampai ibu ini nggak apa-apa ya bu. Jadi ibu nggak usah ke bolak-balik ke toilet lagi. Jadi nanti urinnya akan otomatis keluar, kencingnya otomatis keluar melalui selang. Nanti kalau misalnya ada keluhan, nanti ibu bisa sampaikan ke kami. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk dokumentasi. Berarti dokumentasinya adalah ukurannya berapa, intinya tanggal berapa, jam berapa dipasang, kemudian ukurannya berapa, kemudian urin respon pasien saat pemasangan bagaimana, kemudian urin yang keluar saat pertama kali pemasangan itu berapa. Karena biasanya kalau apalagi yang terjadi retensi urin ya, ini akan langsung keluar banyak urinnya. Kemudian konsistensi urinnya bagaimana, warna dan semuanya. Sudah itu ya? Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nah itu kalau untuk pada perempuan ya. Kalau pada laki-laki itu sama prosedurnya semua. Cuman saat memasukkan itu ada sedikit perbedaan ya. Kita coba kalau laki-laki ya. Mana yang ini kalau pada laki-laki, jadi kalau pada laki-laki itu kita pegang di tangan dominan. Ini saya langsung saja untuk itunya ya, untuk pemasangannya karena yang lainnya kan sama prosedurnya. Jadi kalau pada laki-laki itu apa? Pertama itu kalau sekarang di RSUD gelnya itu bukan seperti ini ya, dia itu sekali pakai. Kemudian kita itu langsung semprotkan ke daerah gland penisnya, langsung masukkan ke ureternya. Tapi kalau misalkan alatnya seperti ini berarti prosedurnya sama seperti tadi. Ini kita berikan gel. Nah ini dia harus. Kemudian nih, nah kalau laki-laki itu harus biasanya kalau pasiennya bagus kesadarannya ini kita tegangkan sedikit, karena kalau melewatkan ini susah masukannya. Kenapa ini ya senyum-senyum? Nah ini sambil arahkan ke pasiennya, Bapak sambil tarik nafas ya. Jadi pas pasiennya tarik nafas dorong, tarik nafas dorong. Nah mesti apa? Nah masukkan. Nah kemudian kita dorong masuk. Kalau laki-laki dia ureteranya kan agak lebih panjang ya, jadi itu usahakan dia masuk full. Nah pasiennya pasti kadang tuh kalau pasien yang agak manja ya, dia pasti akan banyak bergerak. Jadi usahakan untuk tahan pasiennya, kemudian ini tetap stabil masuknya. Nah setelah masuk seperti ini, baru kita langkahnya sama seperti tadi ya. Ini kita masukkan cairannya. Setelah itu baru ini kan tertahan ya, baru kita fiksasi seperti yang lainnya. Oke?